Pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih arti dari pemuda? Jadi, pemuda itu adalah suatu aset nasional yang memiliki kemampuan dalam melakukan dan juga memikirkan tentang bangsa ini melalui pendidikan, pemikiran yang sudah berkembang sehingga mereka dikatakan sebagai tonggak pergerakan nasional. Hal ini juga didukung karena adanya kebijakan politik etis yang diterapkan Belanda di Indonesia, sehingga memunculkan cendekiawan bangsa di Indonesia. Nah, kemudian mereka membuat berbagai organisasi kepemudaan yang menjadi suatu wadah untuk berhimpun bagi para pemuda di Indonesia. Karena adanya ikatan persamaan primordialisme, persamaan profesi, keagamaan, dan juga kesadaran dan tanggung jawab sosial dan semangat oleh kaum pemuda. Kemudian organisasi kepemudaan ini sangatlah beragam, baik itu bersifat politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, bahwa di Indonesia pada saat itu ada berbagai organisasi kepemudaan, tetapi masih bersifat kedaerahan. Yang pertama itu ada organisasi Trikoro Darmo. Organisasi ini berdiri tanggal 7 Maret 1915. Trikoro Darmo ini merupakan organisasi yang bersifat kedaerahan sekaligus organisasi pemuda yang pertama. Jadi Trikoro Darmo ini didirikan oleh Dr. Satiman, Wiryo Sanjoyo, kemudian Sunarni, Kadarman, dan juga pemuda lainnya yang berasal dari Jawa. Nah, Trikoro Darmo ini memiliki 3 tujuan mulia yang dilambangkan dengan keris dengan bertuliskan sakti, budi, dan juga bakti. Organisasi ini juga memiliki tujuan untuk mencapai Jawa Raya dengan memperkokoh kesatuan antara pemuda dari Jawa, Sunda, Madura, Bali, Lombok, dan juga pada tanggal 12 Juni 1908, nama organisasi ini berubah menjadi Jong Java. Jong Java atau juga disebut dengan Pemuda Jawa merupakan organisasi yang cenderung memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya untuk memberikan tenaga dan pemikirannya dalam membangun Jawa Raya. Nah, organisasi selanjutnya ada Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon ini didirikan pada tanggal 9 Desember tahun 1917 di Gedung Stovia di Jakarta. Organisasi ini didirikan oleh para pemuda pelajar yang berasal dari Sumatera. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mempererat persaudaraan antara pemuda pelajar yang berasal dari Sumatera dengan mendidik para pemuda untuk menjadi pemimpin bangsa serta menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri. Jadi, Jong Sumatera Nenbon ini juga memiliki beberapa cabang dalam waktu yang singkat di beberapa kota seperti di Bogor, Padang, Bandung, Bukit Tinggi, dan juga yang lainnya. Jong Sumatera Bon ini juga memiliki tokoh-tokoh yaitu Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian ada Asaat, M. Tamsil, Bahdar Johan, kemudian ada Abu Hanifah, Adnan Kapaugani, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ada Jong Minahasa. Jong Minahasa ini merupakan perkumpulan dari pemuda-pemuda Minahasa yang berasal dari Sulawesi Utara. Jadi Jong Minahasa ini didirikan tahun 1918. Tujuan didirikannya Jong Minahasa ini untuk mempererat persatuan dan persaudaraan di antara pemuda pelajar yang berasal dari Minahasa. Tokoh Minahasa yang terkenal yaitu ada Gr. Pantau. Nah, organisasi pemuda selanjutnya ada Jong Celebes. Jong Celebes merupakan suatu organisasi pemuda yang menghimpun pemuda dan pelajar yang berasal dari Celebes atau Pulau Sulawesi. Organisasi ini didirikan untuk mempersatukan pemuda dan pelajar dari Sulawesi. Tokoh-tokoh pada organisasi ini yaitu ada Arnold Manotutu, kemudian ada Magdalena Mokoginta, dan juga ada Waworuntu. Jadi, masih banyak loh organisasi-organisasi pemuda lainnya yang masih bersifat kedaerahan, seperti ada Jong Islamentenbon, kemudian ada Jong Ambon, kemudian Sekarukun, Pemuda Kaum Betawi, Timorese Jongerenbon, dan juga yang lainnya. Pada akhirnya mengenai fusi dan juga federasi menjadi perdebatan antara perbedaan pendapat bagi kaum pemuda.
Kemudian mereka sepakat untuk melakukan Kongres Pemuda yang disebut Kerapatan Besar, kemudian disebut sebagai Kongres Pemuda yang pertama. Nah, dalam Kongres Pemuda yang pertama ini diselenggarakan tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Dalam kongres ini masih terlihat sangat kedaerahan, sehingga tidak menghasilkan kesepakatan. Jadi, pada Kongres Pemuda yang pertama ini dipimpin oleh Muhammad Tabarani yang telah menghasilkan pemuda-pemuda dari berbagai daerah. Nah, untuk menggabungkan organisasi-organisasi yang masih bersifat kedaerahan, maka dibentuklah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disingkat dengan PPPI tahun 1926 di Jakarta yang dipimpin oleh Muhammad Abdullah Sigit. Dari PPI ini kemudian terbentuknya satu organisasi, yaitu JONG Indonesia pada tanggal 20 Februari 1927 di Bandung. Nah, adanya Kongres Pemuda yang kedua telah disusun melalui kepengurusan yang terdiri dari pelajar yang berwawasan politik dan juga pelajar yang pernah menjadi anggota Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang ikut dalam pembicaraan persiapan Kongres Pemuda kedua yang disampaikan dengan baik. Kongres Pemuda yang kedua ini berlangsung tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dengan melakukan 3 kali sidang. Sidang yang pertama itu dilakukan di Gedung Katolik Jongelingebon atau disebut Katedral atau Lapangan Benteng sekarang. Kemudian, dalam sidang yang kedua dilakukan di Gedung Os Java Bioskop atau Jalan Medan Utara nomor 14. Dan pada sidang yang ketiga dilakukan di Gedung Indonesian Club atau Jalan Keramat Raya nomor 106 sekarang. Jadi dapat kita ketahui bahwa sidang ini dilakukan pada hari Sabtu malam sampai dengan Minggu malam. Pemerasaran pada sidang pertama dilakukan oleh Muhammad Yamin tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia. Kemudian pemerasaran yang kedua pada sidang kedua dilakukan oleh Nona Purnama Wulan tentang pendidikan wanita. Kemudian ada S. Mangunsarwono Sarwono dan juga Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan nasional. Pemerasaran pada sidang yang ketiga dilakukan oleh Ramelan mengenai perihal kepanduan dan Mr. Sunario mengenai pergerakan pemuda dan pemuda internasional. Dari segala judul yang telah dibuat dalam sidang menunjukkan bahwa semuanya bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Dan rasa persatuan maupun kesatuan menjadi hal yang pokok dari pembicaraan. Maka dalam keputusan Kongres Pemuda kedua sangat jelas dan tegas bahwa semua orang yang hadir merasa satu ikatan, yaitu ikrar pemuda. Keputusan pada Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito membicarakan tentang keputusan setelah mendengar pidato-pidato yang diadakan pada rapat tersebut. Menimbang segala isi pidato dan pembicaraan ini, maka diputuskanlah: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, dari keputusan ini pada awalnya disebut Ikrar Pemuda, tetapi lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda karena isinya banyak diilhami oleh jiwa dan semangat Sumpah Palapa atau Gajah Mada pada masa Kerajaan Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Perlu kita ketahui juga dalam Kongres Pemuda II ini juga telah dikumandangkan lagu Indonesia Raya loh, dengan gesekan biola oleh penciptanya yaitu Wage Rudolf Supratman yang dilakukan sebelum Kongres dibacakan.